percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu Bagi Paulus, waktu dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu berarti artinya di ayat sebelumnya, saya bacakan sebaiknya ya. Dia berkata ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi bagi Paulus, segala perkara itu adalah baik kemiskinan maupun kekayaan, baik itu kelaparan maupun kenyang, kelimpahan, bagi dia, kecukupan ataupun kekurangan,
segala perkara itu dia dapat tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi bagi Paulus maknanya jelas, segala perkara di sana adalah bagian dari ayat sebelumnya. Itulah yang dimaksud Paulus dengan segala perkara ya. Itu sebabnya dia juga berkata, bagiku nggak ada yang rahasia karena aku mengalami semua itu. Itu maksud Paulus. Nah, bagi kita yang hidup di zaman ini, harusnya ayat itu menjadi lebih relevan lagi bagi kita ya. Anak-anak Tuhan, harusnya kita belajar untuk bertumbuh bahwa segala perkara di dalam hidup ini harusnya kita bisa tanggung di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita sudah punya teladan yang baik Kristus, kita sudah mendapat nasihat dari Rasul Paulus. Harusnya itu menjadi maksud saya begini, nggak ada perkara yang tidak dapat kita tanggung jika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan kalau kita mau jujur ya, hari ini kita ada. Ayo kita lihat kehidupan kita. Dari kita lahir, lalu kemudian kita lahir, kita bertumbuh, bayi, remaja, lalu pemuda, lalu dewasa, lalu kemudian mungkin mengenal Tuhan dan bertobat, lahir baru. Sampai kemudian lahir baru kita melayani Kristus, sekian tahun kemudian sampai kepada hari ini. Waktu kita sampai kepada hari ini, kita lihat ke belakang. Sebenarnya dari kita lahir, sampai kita belum percaya Yesus, atau sampai kita percaya Yesus, kita itu beroleh anugerah umum. Kalau kita bisa kuat menanggung semua itu, karena anugerah umum Allah ada atas kita. Nah sekarang setelah kita percaya Yesus sampai kepada hari ini, kita beroleh anugerah khusus, anugerah yang lebih istimewa lagi. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, karena kita beroleh anugerah khusus sampai pada hari ini, maka kita tahu bahwa dulu beroleh anugerah umum, kita beroleh kekuatan. Sekarang lagi beroleh anugerah khusus, kita beroleh kekuatan yang lebih lagi seharusnya. Karena itu seharusnya setiap anak Tuhan bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah artinya seharusnya bagi kita di zaman sekarang. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kalau kita mau jujur ya, kalau bilang mungkin apa enggak kita bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus. Kalau kita sendiri kita nggak mungkin bisa menanggungnya. Tapi kalau bersama dengan Kristus seperti yang saya terangkan tadi, sangat mungkin. Buktinya hari ini kita ada. Buktinya hari ini kita masih hidup. Kita pernah barangkali mengalami situasi kritis. Kita pernah barangkali beberapa di antara kita pernah mengalami hampir mati. Kita pernah mengalami jalan buntu ketika jatuh tempo, nggak bisa membayar hutang. Kita pernah mengalami penderitaan yang tidak pernah kita perkirakan. Tapi faktanya, hari ini kita sampai di sini. Apakah karena kekuatan kita? Saya pikir enggak ya. Bagi anak-anak Tuhan, semua yang kita alami ini bukan karena kekuatan dan gagah kita. Jadi saya mau beritahu dua hal di sini. Yang pertama, kalau kita mau jujur, kita ada sampai hari ini, yang kita pakai istilah Alkitab Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menolong. Kalau kita ada sampai hari ini, pastilah karena kekuatan Kristus menyertai. Tapi kita tidak menyadari. Nah, Rasul Paulus menyadari bagian itu. Bahwa kalau dia bisa kuat, dia tahu Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Nah, kebanyakan kita pikir kita hidup hari ini karena kita mampu mengelola hidup kita, karena kita mampu mengatasi semua perkara hidup, kita mampu mengatasi semua situasi dalam hidup kita. Pendek kata, kita pikir kita hidup hari ini karena kita bisa mengontrol segala sesuatunya. Padahal tidak. Kita hidup hari ini jelas karena Kristus memberi kita kekuatan, tapi kita tidak menyadari. Atau mungkin yang kedua, kita sadar Kristus memberi kita kekuatan. Kita sadar Kristus memberi kita kemampuan. Tapi kita terlalu sombong untuk mengakui itu dengan rendah hati. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang memberi kita kekuatan. Karena itu saya ingin mendorong Bethany Batam Community ya. Betapa pentingnya melakukan firman karena mengerti. Seperti Rasul Paulus.
Dia mengerti betul kalau dia bisa kuat menghadapi berbagai tantangan hidup, Kristuslah yang memberi dia kekuatan. Dia mengerti itu, dia menyadari itu, dan mengakuinya dengan rendah hati. Kebanyakan kita, mungkin kita nggak sadar bahwa kekuatan Kristus yang memampukan kita sampai hari ini kita ada. Atau mungkin kita sadar, tapi kita kurang rendah hati untuk mengakui bahwa Kristus yang membawa kita sampai kepada hari ini. Walau kadang tak mudah dimengerti. Sebenarnya ada cukup banyak pengalaman yang berkaitan dengan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya bisa ceritakan. Tetapi paling tidak satu saja saya bisa ceritakan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pernah suatu kali istri sedang hamil anak pertama, Jennifer Gabriela Blandina, anak saya yang pertama. Kami tinggal di rumah seorang diaken, rumah itu dijadikan kantor. Jadi ada satu kamar kecil di belakang, saya tinggal di sana. Tetapi ada perjanjian selama saya tinggal, istri saya wajib membersihkan rumah itu setiap hari. Dan istri saya juga menjadi karyawan di kantor itu, administrasi, membantu administrasi. Sedangkan saya full timer di gereja Nginden waktu itu. Nah, sementara istri hamil anak pertama, hidup kami sangat-sangat sederhana. Saya tidak bisa mengatakan melarat, tapi sangat sederhana. Untuk makan minum kami ada, tapi setiap hari saya ke kantor, saya butuh jalan kaki 3 km lebih. Dari Jagir, saya harus jalan kaki ke Nginden. Begitulah setiap hari, saya jalan kaki pulang pergi, sementara istri hamil. Dalam situasi seperti itu, ada seorang datang, seorang saudara yang kami kenal, dia datang dari jauh, dari Bali, dia datang. Lalu kemudian dia cerita, dia menangis, dia cerita kalau suaminya sakit serius. Dan dia butuh dana untuk bisa membawa suaminya ke rumah sakit. Nah, kami pikir-pikir, sudah kami hidup sangat sederhana, istri sedang hamil, kami butuh persiapan untuk proses kelahiran anak. Demi menabung itu saya jalan kaki ke kantor pulang pergi. Tapi sekarang ada seorang ibu yang sedang duduk di depan kami, mengalami kesulitan, seorang anak Tuhan, yang suaminya sakit dan dia tidak bisa bawa ke rumah sakit. Ada dilema waktu itu, kami cukup bingung bagaimana. Ada tabungan sedikit, tapi itu pasti nggak cukup. Akhirnya singkat cerita, ya kami beri apa yang ada, kami beri tabungan, istri saya lepas kalungnya, lepas antingnya, lalu cincin pernikahan kami, semua kami kumpulkan. Itu sebabnya sampai hari ini kami nggak punya cincin pernikahan, karena ya sudah, itu dulu yang cincin pernikahan kami kasih semuanya, surat-suratnya kami kasih ke orang ini, lalu kami bilang kepada ibu ini, "Ibu, cuman ini yang ada pada kami nggak bisa memberi sejumlah yang ibu minta, tapi ini ada emas, bawalah. Ini bukan dipinjemin, pakai saja. Ya, nanti Tuhan akan berkati ibu, cukupkan lebih." Lalu ibu itu bawa semua emas yang ada, juga beberapa rupiah dari uang yang kami kasih. Kemudian dia pulang ke Bali. Dalam situasi seperti itu nggak mudah, Bapak Ibu. Sekali lagi istri saya sebentar lagi akan melahirkan. Tetapi ada yang ajaib. Ayat ini betul-betul hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Entah kekuatan dari mana, kami bisa begitu mudah saja melepas cincin, melepas kalung, memberi tabungan. Kami tidak tahu kekuatan dari mana. Kalau kami sebagai manusia, kami memilih seharusnya itu untuk biaya kelahiran, proses kelahiran anak saya. Tapi oleh karena dorongan yang kuat, ya kami beri saja. Dan setelah itu baik-baik saja. Semua berjalan baik. Yang cukup menarik, kira-kira 1-2 bulan kemudian, seseorang dari Jakarta yang tidak mungkin bisa melakukan hal itu, dia minta nomor rekening kami, lalu kemudian kami kasih. Kemudian dia transfer dana, yang kalau cincin dan gelang kalung itu semua kami hitung, ditambah dengan tabungan, jumlahnya persis seperti yang orang itu transfer kepada kami. Jadi ayat ini begitu hidup bagi kami, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus. Maukah perkara sulit,
perkara dilema yang tidak mudah, kekurangan, lalu ada orang datang minta tolong di situasi kekurangan. Pendek kata, kami mengalami bahwa kalau kami bisa kuat, hanya karena Kristus yang menguatkan kami. Itu kesaksian yang saya bisa bagikan buat Bethany Batam Community. Karena itu jangan takut ya. Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang sampai hari ini tidak mudah buat saya. Saya jadi terharu. Bethany Batam Community tidak mudah begini. Pengalaman saya ikut Tuhan berbeda dengan pengalaman kedua putri saya. Kehidupan mereka berbeda dengan saya. Mereka makan cukup, minum, tempat istirahat cukup, sekolah di tempat sekolah yang menurut saya sangat baik, Mereka beroleh fasilitas yang cukup. Mereka lahir di bawah generasi yang sehat, pendidikan yang mapan. Sementara saya terlahir besar penuh dengan kekurangan, pergaulan yang rusak, kekacauan hidup yang saya alami, masa lalu yang buruk luar biasa. Sehingga pengalaman saya dengan Tuhan itu berbeda dengan pengalaman anak saya dengan Tuhan. Kadang-kadang saya khawatir, apakah mereka punya militansi seperti saya, punya cara berpikir yang radikal, berani radikal seperti saya. Nah, anak saya nggak ngalami semua penderitaan yang saya alami. Anak saya nggak mengalami perjumpaan seperti yang saya alami bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya nggak mudah menceritakan ayat ini kepada anak saya. Yang saya bisa lakukan setiap malam mesbah keluarga, saya hanya cerita. Pengalaman-pengalaman hidup saya, dari pengalaman itu saya cerita bahwa semuanya itu ada Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya saya bisa ada sampai malam ini, saya ada dalam hidup ini. Pasti karena Tuhan yang beri kekuatan. Hanya sebatas itu yang saya bisa beritahu kepada mereka. Dan saya berharap suatu hari kelak ketika mereka mengalami perkara-perkara sulit, mereka tahu bahwa papanya pernah mengalami, tapi papanya beroleh kekuatan dari Kristus. Maka kalau mereka bersandar kepada Kristus pun, mereka pasti akan beroleh kekuatan yang sama. Poinnya, Bethany Batam Community, karena pengalaman saya dengan anak saya, menurut saya beda sekali. Antusias dalam mengiring Tuhan, semangat dalam mencari jiwa, cinta mula-mula saya berbeda dengan kedua anak saya. Jadi waktu saya menerangkan ayat ini, saya menerangkan dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa mereka pahami. Sekali lagi ya, saya berharap nanti mereka bertumbuh dewasa, yang mereka tahu bahwa kalau papanya bisa kuat sampai hari ini, sungguh karena Kristus yang memberi kekuatan kepada papanya. Saya harap mereka mengerti itu. Ku tetap percaya waktu Tuhan. Nah, untuk jemaat BBC, tips yang pertama, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu manunggal dengan kita. Karena itu, bagian kita seperti khotbah yang kita sudah dengar hari Minggu, bagian kita menguatkan hati kita. Saya mau cerita sedikit ya. Dari buku-buku yang saya baca, dari kesaksian-kesaksian yang saya baca, ada yang menarik. Orang-orang yang mati secara glorious, orang-orang yang mati martir. Menurut buku-buku sejarah begini, waktu mereka hendak menghadapi kematian, mereka ketakutan luar biasa. Tapi begitu mereka dengan bulat hati memutuskan berani mati bagi Kristus, menurut buku-buku yang saya baca, mereka, tanda kutip, damai sejahtera dan sukacita yang mereka alami jauh lebih besar sehingga mengatasi rasa sakit yang mereka alami. Jadi mereka ada yang dibakar, ada yang dirajam dengan batu, ada yang diseret kuda, ada yang dijadikan sasaran bidik dalam memanah. Bagaimana mereka bisa mampu menghadapi penderitaan itu? Menurut buku-buku yang saya baca, sekali lagi, begitu mereka punya tekad yang kuat berani mati bagi Kristus, maka damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang mereka alami.
Sehingga mereka kuat menanggung semua penderitaan yang mengerikan itu. Karena apa? Damai sejahtera itu. Jadi maksud saya kepada Bethany Batam Community, ingatlah bahwa kita manunggal dengan Kristus. Seberat apapun salib yang kita pikul, segala perkara apapun yang kita hadapi, waktu kita dengan bulat hati berani menanggungnya, kita teguhkan hati kita, maka ada kekuatan yang ekstra. Pertama-tama damai sejahtera Allah itu akan memampukan kita. Sukacita yang melampaui segala akal itu akan menguatkan kita sehingga mampu menghadapi segala perkara. Karena itu tips yang pertama, ingat, Tuhan itu manunggal dengan kita. Sadari itu yang pertama. Lalu tips yang kedua yang saya katakan tadi, bagian kita menguatkan hati kita. Apapun perkara yang kita hadapi di masa pandemi ini, Bethany Batam Community, mari kita belajar menguatkan hati kita. Yakinlah, ini pun akan lewat. Percayalah, situasi yang sulit ini pun akan berlalu. Dan Tuhan akan beri kita kekuatan, sehingga kita kuat menanggungnya. Dan ingat yang ketiga, hidup ini milik Kristus. Ini poin penting, tips yang ketiga. Ingatlah bahwa hidup kita telah dibayar lunas oleh Kristus. Karena itu hidup kita bukan punya kita lagi, tapi punyanya Kristus. Karena itu, kalau kita milik Kristus, kita harus yakin bahwa Kristus yang memiliki kita akan memampukan kita menghadapi semua situasi yang paling sukar dalam hidup ini. Saya pikir 3 tips itu penting buat kita ya. Mudah dimengerti, lewati coba. Saya pada akhirnya berkesimpulan begini. Perkara yang paling sulit yang saya alami bukanlah perkara bertemu dengan jemaat, perkara tentang pergulatan pelayanan itu sendiri. Tidak. Yang saya temukan di dalam pelayanan, perkara yang paling sulit saya hadapi adalah diri saya sendiri. Ternyata diri saya menjadi problem yang paling sulit saya hadapi. Jadi peperangan dengan diri sendiri. Bagaimana menaklukkan diri di bawah kehendak Allah, bagaimana menaklukkan diri sesuai dengan firman Allah, itu yang jauh lebih sulit daripada perkara-perkara yang lain. Rasul Paulus pernah berkata begini, ketika aku hendak berbuat baik, yang jahat itu yang keluar daripadaku. Saya pikir itu juga perkara sulit yang dihadapi oleh Paulus. Di samping dari perkara tentang dia mengalami penganiayaan, karam kapal, dan lain sebagainya, tetapi menaklukkan diri, itu juga perkara yang tidak mudah. Jadi bagi saya, Bethany Batam Community, perkara yang paling sulit yang saya hadapi di dalam sebuah pelayanan adalah diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menaklukkan diri, merendahkan diri, untuk seirama dengan kehendak dan maunya Tuhan. Jadi saya adalah problem yang paling utama. Itu sebabnya kalau saya bisa mengatasi diri saya pikir perkara-perkara sulit yang lain lebih mudah untuk bisa diatasi. Itu sih kalau pengalaman pelayanan saya. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, mau nggak mau kembali, jawabannya klasik, jawabannya setua kebenaran firman Allah. Situasi yang sulit itu, problem saya adalah diri saya, maka saya datang kepada yang memiliki diri saya, yaitu Kristus. Saya tinggal datang kepada Dia, saya bergumul dengan Dia. Itu sebabnya setiap kali saya bangun pagi, saya tidak pernah melupakan diri untuk bergumul dengan Dia dalam doa. Saya mengambil gitar untuk memuji Dia, karena saya tahu situasi sulit adalah diri saya. Dan yang bisa menolong diri saya adalah Tuhan yang memiliki saya. Cara yang paling efektif bagi saya adalah memulai hari bersama dengan Dia. Jadi waktu saya berdoa, saya menyembah Dia, itu menolong saya untuk hidup sepanjang hari, lebih bisa mengontrol diri. Saya melihat kalau saya meninggalkan jam itu, hari itu hidup saya banyak uring-uringan, banyak ngomelnya, banyak emosinya. Tapi kalau saya memulai hari, bangun pagi dengan memulai bertemu dengan Tuhan Yesus pertama-tama, saya lebih bisa mengontrol diri saya. Jadi saya pikir solusinya, ya saya memang setiap hari harus tunduk kepada Kristus di kakinya setiap pagi. Itu yang saya lakukan. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Itu berulang kali.
Sampai ya kadang-kadang menyerah. Saya harus mengaku Bethany Batam Community, saya tidak malu untuk mengaku kepada jemaat. Saya harus mengatakan kadang-kadang capek. Kok gini ya? Kapan saya selesai dengan diri saya? Kalau saya nggak selesai dengan diri saya, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Ya, kadang-kadang capek dengan melihat kelemahan diri, melihat bahwa masalah selalu problemnya ada pada saya, pada diri saya. Tetapi ya sampai hari ini saya ada. Saya pikir Tuhan itu terus pelihara kita ya. Jadi sekali lagi Bethany Batam Community, pertanyaan ini saya harus menjawab dengan jujur. Kadang-kadang saya capek, kadang-kadang saya putus asa dengan diri saya sendiri. Tapi kalau melihat Kristus, Kristus nggak pernah putus asa dengan saya. Dia nggak pernah capek dengan saya. Dia nggak pernah tinggalkan saya. Dan pengetahuan-pengetahuan ini menguatkan saya. Jadi ya saya harus mengaku jujur, kadang-kadang ada rasa capek. Tapi Tuhan masih menolong. Dan saya yakin ke depan pun kalau ada rasa capek itu, Tuhan masih akan tetap menolong. Karena Dia tidak pernah tidak setia. Dia selalu setia dalam hidup saya. Kebaikanku bila nanti telah tiba Kalau melihat kekristenan sekarang ini, di tengah masa pandemi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita yang hidup kekinian, ayo kita harus hidup lebih bertanggung jawab. Karena kekristenan sekarang, seperti yang dituliskan oleh banyak para hamba-hamba Tuhan ya, kekristenan sekarang yang paling mengkhawatirkan adalah orang ke gereja, orang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Sebuah tanda kutip, sebuah kecelakaan bagi gereja zaman sekarang adalah jemaat atau umat tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga kalau kita melihat sekarang ajaran-ajaran yang berkembang di tengah gereja, kelihatannya ajaran yang sudah jauh menyimpang dari kesetiaannya kepada Injil Kristus. Itu sebabnya yang lebih mengenakkan telinga kita, yang lebih menyukakan hati kita, itulah yang kita cari, itu yang kita kejar. Itulah gereja kekinian. Tetapi di sisi lain, mereka yang sungguh-sungguh juga belajar firman Allah, ada juga sebagian anak-anak Tuhan yang begitu setia kepada Injilnya. Masih ada harapan. Walaupun di kekinian ada ajaran yang menyimpang, ada ajaran yang menekankan terlalu ekstrim kiri, ada yang terlalu ekstrim kanan, tetapi masih ada harapan. Masih ada juga gereja-gereja kekinian yang setia kepada Injil Kristus. Bagi kita, ke depan, generasi anak-anak kita, mereka akan menjadi gereja Tuhan di masa depan. Nah, ayo jemaat Bethany Batam Community, harapan kita harusnya bahwa ke depan gereja harus jauh lebih baik dari zaman kita sekarang. Itu tanggung jawab kita. Ya, Bethany Batam Community. Nah, masih ada harapan untuk ke depan gereja lebih baik lagi. Dan memang tantangannya pasti tidak mudah, karena dunia lebih menarik dan dunia akan semakin lebih menarik daripada kerajaan surga bagi orang dunia. Karena itu ke depan pasti gereja tantangannya jauh lebih berat lagi dari sekarang. Tantangan anak-anak kita jauh lebih rumit lagi. Perhatikan di dunia ini. Hampir semua negara di dunia Eropa, Amerika, Australia, mereka telah menerima perkawinan sejenis. Dan itu akan menyulitkan kekristenan. Mereka yang menolak perkawinan sejenis dikucilkan. Jadi generasi anak-anak kita jauh lebih sulit ke depan sana. Tapi percayalah, kalau kita mempersiapkan hari ini dengan lebih baik, mereka siap dengan semua tantangan di zaman mereka. Pulihkan hidupku bila kau izinkan. Harapan saya ulang sedikit tadi, saya tambahkan ya. Harapan saya kepada jemaat BBC, ayo kita persiapkan anak-anak kita, keluarga kita, untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah di tahun-tahun ke depan. Percayalah, firman Tuhan memberitahu kita, menjelang kedatangan Kristus, kasih sebagian orang sudah menjadi dingin. Firman Allah berkata begitu. Bahkan Kristus mengatakan, anak membunuh orang tua dan menganggap itu sebuah ibadah. Lalu orang hanya mau mendengar nasihat yang menyenangkan hati mereka.
Mereka tidak mau mendengar nasihat yang benar. Nah, ke depan anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, Bapak Ibu, Betani Batam Community. Tanggung jawab kita meninggalkan warisan yang benar kepada anak-anak kita. Ayo dorong mereka untuk setia dalam sekolah minggu, setia dalam pertemuan-pertemuan kaum muda. Mari antusias, bawa mereka untuk menjadi orang-orang, anak-anak yang antusias tentang kebenaran, antusias membaca firman. Dimulai dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin membaca kitab, anak-anak Bapak Ibu akan melihat, mereka akan meniru. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, punya kesulitan, Bapak Ibu berdoa, anak-anak akan meniru. Kalau Bapak Ibu di tengah pandemi seperti ini tapi tetap setia, beribadah, baik secara fisik datang ke gereja maupun secara virtual, daring, tetap setia beribadah di rumah, anak-anak akan melihat. Nah, apa yang mereka lihat akan terekam di memori mereka. Kelak ketika mereka punya tantangan ke depan sana, mereka ingat teladan dari orang tuanya. Jadi saya berharap Betani Batam Community, ayo bersama-sama berikanlah teladan yang baik kepada anak-anak kita karena mereka adalah generasi gereja di masa depan. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Untuk orang-orang muda dari komunitas Betani Batam, orang-orang muda, yang saya ingin, warisan yang saya mau tinggalkan sebenarnya untuk kalian-kalian yang masih muda ini, yang pertama, jadilah orang-orang muda yang selalu optimis. Ayo orang-orang muda, situasi mungkin pesimis, lingkungan mungkin membuat kita menjadi pesimis, tapi jadilah orang-orang muda yang antusias, yang optimis, yang energik. Kamu punya semua potensi yang hebat. Usia muda adalah usia emas. Karena itu jadilah orang-orang muda yang optimis. Saya ingin sekali lahir orang-orang muda yang begitu menyala-nyala bagi Tuhan. Menyala-nyala dalam kebenaran. Lalu kemudian yang kedua, saya ingin sekali orang-orang muda, lahir orang-orang muda yang sungguh-sungguh bukan hanya takut akan Allah, tapi menghormati orang tua sungguh-sungguh. Coba perhatikan di luar, coba perhatikan lingkungan kita. Semakin menipis sopan santun anak kepada orang tua. Kita dulu kalau ada orang tua duduk, kita mau lewat di depannya, kita permisi, tangan kita tundukkan begitu, permisi Pak, permisi Ma. Lalu kalau kita ketemu dengan orang tua yang lebih tua, kakak, om, tante, kita menyapa lebih dulu. Kalau mereka belanja, kita lihat mereka bawa barang kerepotan, kita cepat spontan membantu mereka. Budaya itu seperti sudah mulai menipis sekarang ini. Nah, orang-orang muda, ayo belajar. Saya ingin meninggalkan sebuah legasi bagi orang-orang muda. Bukan hanya optimis, tapi belajar peduli dengan lingkungan. Ada satu kalimat begini, nggak enak memang untuk peduli. Karena apa? Ada satu kalimat yang mengatakan begini, pengetahuan kita atau apa yang kita tahu membawa kita kepada sebuah tanggung jawab. Kenapa kita kemudian nggak suka peduli? Karena begitu kita peduli, kepedulian kita akan membawa kepada pertanggungjawaban lebih lanjut. Setelah kita peduli, apakah kita akan melakukan sesuatu terhadap apa yang kita peduli? Itu sebabnya banyak orang nggak mau peduli. Tapi kepada orang-orang muda, ayo jadi orang muda yang lebih peduli. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Betani Batam Community, mari kita berdoa untuk hari ini. Kita dapat kebenaran firman Allah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo kita jadikan ini sebuah komitmen lagi di hari ini bahwa apapun perkara yang kita hadapi hari ini, hari-hari esok, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Karena itu, mari saya mendorong Betani Batam Community kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kami merenungkan firman-Mu dari Filipi pasal yang keempat ayat 13. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami kuat menanggung segala perkara, kami tahu
bahwa Engkau yang bekerja di dalam kami. Ampuni kalau selama ini barangkali kami kurang menyadarinya, atau kami menyadari tapi kami mengabaikan hal itu karena kami terlalu sombong untuk mengakui. Tapi hari ini kami sungguh-sungguh mengaku kalau hari ini kami ada, bisa melewati hari demi hari. Apalagi di tengah pandemi yang begitu menakutkan, tapi kami dalam kondisi sehat, kami terpelihara sempurna. Kami tahu segala perkara ini dapat kami menanggungnya karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, teruslah kekuatan-Mu menyertai kami. Teruslah kehebatan-Mu itu bersama dengan kami. Berjalanlah di depan kami, di belakang kami, di samping kami. Tolonglah senantiasa kami ya Bapa. Engkau memberkati semua jemaat Betani Batam Community. Biar semua jemaat-Mu semakin mencintai-Mu, semakin takut akan Engkau, bertumbuh ke arah Kristus yang ajaib. Dan melalui jemaat-Mu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberkati terus program acara kami setiap tengah minggu hari Kamis seperti ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu